Hai, apa kabar? Selamat datang kembali di The King Education. Kali ini kita akan belajar tentang pengendalian sosial. Ketika kita membicarakan tentang pengendalian sosial, maka tidak bisa terlepas dari pembelajaran tentang nilai dan norma sosial serta tentang adanya perilaku menyimpang. Oke? Karena inti dari pengendalian sosial adalah bagaimana supaya anggota masyarakat itu dapat mematuhi nilai dan norma sosial dan tidak berperilaku menyimpang. Intinya seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut pada definisi dan konsep dari pengendalian sosial. Oke, apa saja yang akan kita pelajari di bab pengendalian sosial kali ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang definisi dan konsep pengendalian sosial. Kedua, kita akan belajar tentang tujuan dan fungsi pengendalian sosial. Ketiga, kita juga akan belajar apa saja klasifikasi pengendalian sosial. Keempat, kemudian kita akan mempelajari juga bagaimana teknik atau cara pengendalian sosial. Kelima, kita akan belajar lembaga-lembaga apa saja yang kemudian bertugas untuk melaksanakan pengendalian sosial. Dan terakhir, kita akan latihan soal. Subbab A, definisi dan konsep pengendalian sosial. Menurut Peter L. Berger, pengendalian sosial merupakan berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang menyimpang. Jadi Berger memfokuskan pengertian tentang pengendalian sosial terhadap cara untuk menertibkan. Jadi cara yang dilakukan terhadap individu-individu yang berperilaku menyimpang supaya tertib. Intinya begitu. Sedangkan menurut Bruce J. Cohen, pengendalian sosial merupakan cara-cara atau metode yang digunakan untuk mendorong seseorang agar berperilaku selaras dengan kehendak-kehendak kelompok atau masyarakat luas tertentu. Kehendak di sini bisa kita artikan sebagai aturan atau norma. Oke? Maka kemudian kita simpulkan apa itu pengendalian sosial. Pengendalian sosial merupakan cara untuk mengatur perilaku anggota masyarakat agar tidak menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Jadi dari awal, ketika kita memahami tentang nilai dan norma, itu diajarkan melalui proses sosialisasi, kemudian pelaksanaannya diawasi dengan pengendalian sosial. Seperti itu. Misalnya, setiap hari ibu memberikan nasihat supaya kita tidak terlambat berangkat sekolah misalnya. Karena sekolah memiliki aturan jam masuk jam 7 pagi misalnya. Nah, itu termasuk proses pengendalian sosial. Sebenarnya hal-hal seperti ini sudah teman-teman lakukan. Cuma mungkin kita belum paham bahwa itu ada konsepnya, ternyata namanya adalah pengendalian sosial, seperti itu. Nah, terhadap orang yang melakukan penyimpangan pun dilakukan pengendalian sosial. Misalnya seseorang yang ketahuan membolos dari mata pelajaran tertentu, kemudian dia dihukum. Nah, supaya dengan adanya hukuman ini, dia sadar bahwa dia melakukan kesalahan, yaitu membolos pelajaran. Itu termasuk pengendalian sosial juga. Jadi dari definisi tersebut, kita tahu bahwa pengendalian sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah cara, metode, atau teknik tertentu terhadap masyarakat. Jadi yang disebut sebagai pengendalian sosial adalah cara, metode, ataupun suatu teknik tertentu. Yang kedua, pengendalian sosial adalah dapat dilakukan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lainnya maupun oleh suatu kelompok terhadap individu. Jadi pengawasnya memang lebih banyak dari kelompok ke kelompok maupun dari kelompok ke individu. Dan yang ketiga, pengendalian sosial itu bertujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan yang terus terjadi di dalam suatu masyarakat. Stabilitas itu artinya keseimbangan. Jadi dengan adanya perubahan, pengendalian sosial itu berusaha untuk selalu menyesuaikan diri supaya tetap seimbang. Intinya seperti itu. Oke, sudah bisa dipahami ya tentang definisi dari pengendalian sosial.
Kita masuk ke contoh soal nomor 1. Perilaku menyimpang harus diatasi agar tidak berkembang menjadi masalah sosial dengan cara A. Perubahan sosial, B. Pelapisan sosial, C. Lembaga sosial, D. Pengendalian sosial, dan E. Mobilitas sosial. Tadi sudah kita bahas bahwa perilaku menyimpang itu harus bisa dikendalikan. Nah, cara pengendaliannya dengan apa? Ya dengan pengendalian sosial. Oke? Apa tadi pengendalian sosial? Pengendalian sosial adalah cara, teknik, ataupun metode yang digunakan untuk mengatur setiap anggota masyarakat agar tidak menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Ketika kemudian pengendalian sosial berlaku secara maksimal atau dapat dilakukan secara maksimal, maka diharapkan supaya perilaku menyimpang itu bisa diminimalkan atau bahkan bisa dicegah dari awal supaya tidak terjadi perilaku menyimpang. Seperti itu. Cukup mudah ya? Subbab B, tujuan dan fungsi pengendalian sosial. Yang pertama tentang tujuan pengendalian sosial. Tujuan pengendalian sosial antara lain mewujudkan adanya ketentraman dan keserasian dalam masyarakat. Karena pengendalian sosial berupaya mengontrol perilaku menyimpang supaya orang-orang tidak berperilaku menyimpang. Maka dengan seperti itu akan tercapai ketentraman, keteraturan, keserasian di dalam masyarakat. Yang kedua, pelaku penyimpangan kembali mematuhi norma-norma yang berlaku. Jadi awalnya ketika ada orang yang menyimpang, kemudian dilakukan pengendalian sosial, maka pelaku ini kemudian akan mematuhi kembali aturan-aturan yang berlaku. Yang ketiga, masyarakat dapat mematuhi nilai dan norma sosial, baik dengan kesadaran sendiri maupun dengan paksaan. Jadi pengendalian sosial bisa dilakukan dengan cara ajakan, bimbingan, tetapi bisa juga dengan paksaan. Tujuan yang keempat, pelaku menyadari kesalahannya dan memperbaiki tingkah lakunya. Jadi bagi pelaku penyimpangan, ketika dilakukan pengendalian sosial, maka diharapkan dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Kemudian berusaha untuk memperbaiki perilakunya tersebut. Dan yang terakhir, mengurangi tindak penyimpangan sosial. Pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadi penyimpangan atau bertujuan untuk mencegah penyimpangan itu untuk mengurangi tindak penyimpangan sosial supaya masyarakat tidak menyimpang dari awal. Oke? Yang kedua, kita akan bahas apa sih fungsi pengendalian sosial menurut Kunchara-Ningrat. Menurut Kunchara-Ningrat, fungsi pengendalian sosial yang pertama adalah mempertebal keyakinan masyarakat terhadap nilai dan norma sosial. Jadi masyarakat memang harus diyakinkan bahwa nilai dan norma yang berlaku itu memang yang terbaik untuk masyarakat secara umum. Oke? Karena ketika masyarakat itu yakin terhadap nilai dan norma, maka mereka akan berupaya untuk menaatinya. Jadi harus ada keyakinan dari masyarakat terhadap nilai dan norma. Yang kedua, memberikan imbalan atau penghargaan pada warga masyarakat yang menaati nilai dan norma. Penghargaan di sini banyak ya, bisa dari pujian, kemudian penghargaan yang sifatnya tertulis, sertifikat atau apapun misalnya. Mungkin teman-teman pernah dengar ada polisi yang menyelamatkan siapa, kemudian dapat penghargaan dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk di sini. Yang ketiga, menanamkan rasa malu pada pelaku penyimpangan. Jadi harus dipahami bahwa penyimpangan itu sesuatu hal yang memang lebih baik tidak dilakukan. Jadi pengendalian sosial berfungsi untuk menanamkan rasa malu. Misalnya, pejabat yang kemudian ketahuan melakukan korupsi, mereka itu diberikan seragam yang berbeda. Jadi napi yang seragamnya berbeda. Kalau nggak salah pakai seragam warna oranye seperti itu. Itu berarti
terpidana kasus korupsi. Nah, supaya mereka itu malu karena mereka sudah ketahuan melakukan kasus korupsi. Yang keempat, mengembangkan rasa takut. Harus dipahami ya bahwa nilai dan norma itu berlaku untuk semua anggota masyarakat. Jadi, ketika masyarakat itu takut kalau nanti melakukan penyimpangan maka akan mendapatkan hukuman atau sanksi ini itu, sehingga masyarakat kemudian tidak berperilaku menyimpang. Masyarakat akan menaati nilai dan norma yang berlaku. Yang terakhir, menciptakan sistem hukum yang mengatur hubungan masyarakat. Karena kemudian aturan-aturan ini berhubungan satu sama lain, bisa menciptakan suatu perangkat hukum atau suatu sistem hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat. Contoh soal yang kedua, kepolisian menyelenggarakan sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba di sekolah-sekolah. Pengendalian sosial yang dilakukan kepolisian bertujuan untuk A. Menyadarkan para bandar narkoba agar bertobat. B. Menasihati siswa agar mematuhi norma yang berlaku. C. Membuat siswa memiliki rasa takut terhadap polisi. D. Memberikan hukuman pada siswa yang membangkang. Dan E. Menciptakan rasa malu. Kira-kira yang mana? Kita cari kata kuncinya. Di sini kepolisian menyelenggarakan sosialisasi ya, tentang bahaya penyalahgunaan narkoba di sekolah-sekolah. Kira-kira ketika polisi memberikan sosialisasi, itu tujuannya apa sih? Apakah menyadarkan bandar narkoba? Ini kasusnya di sekolah loh ya. Di sekolah. Berarti sifatnya pencegahan ya, sosialisasi itu. Lebih tepat jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang B. Menasihati siswa agar mematuhi norma yang berlaku. Karena dari awal, polisi memberikan sosialisasi atau penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Supaya siswa, terutama di sini, tahu bahwa penyalahgunaan narkoba itu hal yang buruk misalnya. Jadi mereka sadar untuk mematuhi norma yang berlaku. Tujuan dari pengendalian sosial yang lain apa saja? Selain yang pertama, oke, kita bahas. Yang pertama untuk mewujudkan ketentraman, keteraturan, maupun keserasian di dalam masyarakat. Yang kedua, agar pelaku penyimpangan maksud saya, itu kembali mematuhi norma yang berlaku atau aturan-aturan yang berlaku. Yang ketiga, tujuan dari pengendalian sosial adalah agar masyarakat patuh terhadap nilai dan norma yang berlaku. Kemudian yang keempat, agar mengurangi adanya tindak penyimpangan sosial. Ini tujuan dari pengendalian sosial. Jadi sudah jelas bahwa jawabannya adalah yang B, menasihati siswa agar mematuhi norma yang berlaku. Subbab C, klasifikasi pengendalian sosial. Jadi pengendalian sosial itu bentuknya ada macam-macam. Yang pertama berdasarkan sifatnya. Pengendalian sosial dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah preventif. Pengendalian sosial preventif itu dilakukan sebelum terjadi penyimpangan. Fungsinya adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan, untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan. Itu yang disebut sebagai pengendalian sosial preventif. Contohnya, guru yang selalu mengingatkan siswa agar mengumpulkan tugas tepat waktu. Ibu yang selalu menasihati anak-anak supaya bangun pagi, supaya berangkat sekolah lebih awal, dan lain sebagainya.
Itu semua dilakukan sebagai tindakan pencegahan, maka disebut sebagai pengendalian sosial preventif. Oke, yang kedua adalah pengendalian sosial represif, yaitu pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan untuk memulihkan keadaan. Oke, jadi mudah ya. Preventif itu sebelum, kalau represif itu setelah. Contohnya dari pengendalian sosial represif. Polisi misalnya memberikan tilang pada pelanggar aturan lalu lintas. Misalnya ada orang yang tidak pakai helm ketika berkendara sepeda motor, maka kemudian polisi memberikan tilang. Itu termasuk pengendalian represif, karena sudah ada penyimpangannya baru kemudian ditilang. Oke? Nah, ternyata selain pengendalian sosial preventif dan represif ini, masih ada satu lagi bentuk pengendalian yang disebut sebagai pengendalian kuratif. Nah, pengendalian kuratif ini dilakukan saat terjadi penyimpangan. Nah, bedanya dengan represif itu tipis banget. Ketika pengendalian sosial kuratif itu dilakukan saat terjadi penyimpangan. Jadi, langsung saat ada penyimpangan, saat itu juga. Yang membedakan antara pengendalian kuratif dengan represif, kalau represif itu sudah ada hukumannya, sudah ada sanksinya. Jadi kalau sudah sampai sanksi, itu sudah jadi pengendalian represif. Kalau belum, sebenarnya itu masih masuk pengendalian kuratif. Tapi pengendalian kuratif ini jarang keluar gitu. Di soal-soal SBMPTN pun jarang banget keluar. Ketika nanti teman-teman menemui soal, fokus untuk pengendalian represif dulu. Tetapi kalau nanti ada pengendalian kuratif, misalnya ketika ada contoh kasus seperti ini. Ketika ujian nasional, ada seorang siswa yang ketahuan mencontek, maka ditegur oleh guru misalnya. Nah, kalau ada pilihan jawaban kuratif, maka pilihlah kuratif. Kalau tidak ada, berarti pilihlah represif. Oke? Yang kedua, klasifikasi berdasarkan prosesnya atau caranya. Pengendalian sosial dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah pengendalian persuasif, yaitu pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara mengajak, kemudian menyarankan, membimbing, maupun mengarahkan masyarakat agar bertindak sesuai dengan nilai dan norma. Contohnya ada sosialisasi, penyuluhan, seperti itu termasuk pengendalian yang persuasif, karena dengan ajakan. Yang kedua adalah pengendalian koersif. Pengendalian sosial koersif itu dilakukan dengan paksaan, bahkan bisa juga dengan kekerasan, sebagai cara untuk menertibkan perilaku menyimpang di masyarakat. Jadi biasanya pengendalian koersif itu dilakukan setelah ada penyimpangan, dengan cara-cara memaksa. Seperti itu. Misalnya Satpol PP yang melakukan razia terhadap pedagang kaki lima. Harusnya di trotoar itu kan tidak boleh digunakan untuk berdagang misalnya. Tapi ternyata ada pedagang kaki lima di situ. Kemudian ada razia dari Satpol PP. Itu termasuk pengendalian yang koersif. Nah, pengendalian koersif dibedakan menjadi dua bentuk. Yang pertama adalah kompulsi. Diingat-ingat ya, kompulsi, yaitu keadaan yang diciptakan sedemikian rupa sehingga individu terpaksa patuh pada norma yang berlaku. Contohnya gini, ketika teman-teman masuk ke rumah sakit misalnya, di rumah sakit itu kondisinya diciptakan sedemikian rupa supaya orang-orang yang datang tidak berisik, tenang, tidak merokok, dan lain sebagainya. Atau sama seperti ketika masuk perpustakaan. Di perpustakaan itu harus tenang, tidak berisik, kemudian berperilaku yang santun misalnya. Nah, itu disebut sebagai pengendalian yang kompulsi.
Yang kedua adalah pervasi. Pervasi ini sebenarnya seperti bentuk nasihat atau penanaman nilai dan norma yang dilakukannya secara berulang-ulang. Jadi terus-menerus. Jadi kan maksa juga. Setiap pagi misalnya ibu bangunin jam 5. Tiap pagi gedor-gedor pintu. Ayo bangun jam 5, ayo bangun jam 5 misalnya. Nah, itu disebut sebagai pervasi. Karena dilakukannya terus-menerus. Walaupun sebenarnya bentuk nasihat sih, tapi karena dilakukannya berulang-ulang terus-menerus, maka termasuk memaksa juga. Jadi termasuk koersif. Bisa dipahami ya? Yang ketiga, klasifikasi berdasarkan sumbernya atau pelaksananya. Pengendalian sosial dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah pengendalian sosial formal, artinya pengendalian sosial ini dilakukan secara sadar dan berkesinambungan melalui lembaga-lembaga yang resmi. Misalnya ada lembaga kepolisian, misalnya sekolah, seperti itu. Yang kedua adalah pengendalian sosial non-formal. Kalau non-formal berarti dilakukannya secara tradisional oleh kelompok-kelompok sosial tertentu di masyarakat. Tokoh masyarakat misalnya, tetangga bahkan, itu termasuk pengendalian sosial yang non-formal. Kita bahas contoh soal nomor 3. Ibu berulang kali mengingatkan anak-anak untuk selalu pulang sekolah tepat waktu. Proses pengendalian sosial yang dilakukan ibu adalah A. Pervasi, B. Kompulsi, C. Preventif, D. Persuasif, E. Represif. Kita cari kata kuncinya. Ibu berulang kali mengingatkan anak-anak untuk selalu pulang sekolah tepat waktu. Berarti menasihati ya. Apakah persuasif? Bukan. Walaupun berupa ajakan, ternyata proses yang dilakukan berulang-ulang kali itu lebih tepat diklasifikasikan sebagai bentuk pervasi, yaitu penanaman nilai dan norma yang dilakukan secara berulang-ulang atau terus-menerus. Pervasi ini adalah bagian dari pengendalian koersif, yaitu pengendalian sosial yang dilakukan dengan paksaan ataupun kekerasan supaya masyarakat bisa berjalan dengan tertib dan teratur. Oke? Kalau kompulsi tadi apa sih? Kompulsi itu situasi atau kondisi atau keadaan yang diciptakan sedemikian rupa supaya memaksa orang-orang untuk berperilaku sesuai dengan yang diciptakan tadi. Seperti di perpustakaan, seperti di rumah sakit. Kalau pengendalian yang preventif itu dilakukan sebelum terjadi penyimpangan. Fungsinya untuk mencegah supaya tidak terjadi penyimpangan. Persuasif tadi apa hayo? Nah, persuasif adalah bentuk pengendalian sosial dengan ajakan, dengan bimbingan maupun arahan. Kebalikan dari koersif. Oke, kebalikannya. Kalau represif itu dilakukan setelah terjadi penyimpangan. Fungsinya untuk memulihkan keadaan seperti semula. Oke? Subbab D, cara atau teknik pengendalian sosial. Tadi sempat kita bahas bahwa pengendalian sosial itu dibagi menjadi pengendalian sosial formal dan non-formal, atau pengendalian sosial yang resmi dan tidak resmi. Nah, kemudian bagaimana sih teknik-tekniknya? Yang pertama, pengendalian sosial tidak resmi. Tekniknya apa saja? Yang pertama ada gosip atau desas-desus. Gosip atau desas-desus, yaitu berita yang menyebar cepat dan tidak berdasarkan pada kenyataan sesungguhnya. Walaupun gosip atau desas-desus atau gunjingan itu
kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, tapi pada beberapa kasus gosip itu bisa efektif untuk mengendalikan perilaku menyimpang. Misalnya kasus-kasus artis seperti itu. Karena artis itu kadang banyak gimmicknya, kadang banyak kasusnya, kemudian banyak gosip-gosip. Nah, dengan adanya gosip, ada beberapa artis yang kemudian tidak jadi melakukan perilaku menyimpang karena takut digosipkan atau bagaimana lah. Seperti itu. Yang kedua adalah ridicule. Pernah dengar apa itu ridicule? Ridicule itu artinya adalah cemoohan atau ejekan. Sebenarnya sama, jadi cemoohan atau ejekan untuk menghentikan penyimpangan. Istilahnya adalah ridicule. Jadi dijelek-jelekan, diejek. Supaya orang yang diejek ini tidak berperilaku menyimpang lagi. Nah, tujuannya seperti itu. Yang ketiga adalah teguran. Jadi kalau ini jelas, teguran itu adalah peringatan yang diberikan pada pelaku penyimpangan. Kalau gosip, kemudian ridicule, itu masih sifatnya mungkin dianggap negatif. Kalau teguran ini jelas ya. Ketika seseorang berperilaku menyimpang, maka langsung ditegur. Kamu jangan membolos misalnya. Itu jelas. Kalau cemooh tadi, dasar tukang bolos misalnya. Itu kan cemooh. Kalau teguran itu jelas. Langsung disampaikan secara terus terang. Yang keempat adalah fraudulence. Apa itu fraudulence? Fraudulence adalah pengendalian sosial dengan melibatkan orang yang lebih kuat untuk melindungi orang yang lebih lemah. Apa maksudnya? Teman-teman pernah dengar istilah backing nggak? Backing, jadi misalnya ketika menghadapi orang lain kemudian kita mengancam, jangan gini-gini dong, nanti saya kasih tahu ke bank ini loh misalnya. Nah, itu yang disebut sebagai fraudulence. Bentuk ancaman dengan melibatkan orang lain yang dianggap lebih kuat untuk mengancam si orang yang lebih lemah untuk melindungi kita, seperti itu. Itu yang disebut sebagai fraudulence atau backing. Yang kelima adalah ostracism atau ostrasisme. Ostrasisme itu adalah pengucilan yang dilakukan terhadap individu yang berperilaku menyimpang. Dikucilkan atau didiamkan saja, dianggap nggak ada. Itu namanya ostrasisme. Oke? Ini adalah cara-cara atau teknik-teknik yang dilakukan dalam pengendalian sosial tidak resmi atau non-formal. Selanjutnya, pengendalian sosial resmi atau formal. Apa saja tekniknya? Yang pertama adalah hukuman. Sanksi hukuman adalah perlakuan yang diberikan kepada pelaku penyimpangan. Sifatnya jadi resmi, jelas. Ada aturan yang jelas, ada sanksi yang jelas. Yang kedua adalah pendidikan. Pendidikan itu juga bersifat formal ya, bertujuan untuk mendidik dan mengarahkan individu. Dan yang ketiga adalah agama, yaitu pedoman hidup yang memberikan ancaman dosa bagi pelaku penyimpangan dan janji pahala bagi orang yang patuh. Konform itu artinya patuh. Orang yang mematuhi nilai dan norma itu disebut konform. Contoh soal nomor 4. Teknik pengendalian sosial yang tepat untuk kasus artis yang diduga terlibat dalam prostitusi online adalah 1. Fraudulence, 2. Hukuman, 3. Ejekan, 4. Gosip. Tadi sempat kita bahas kasus-kasus artis yang diduga ya, berarti belum terbukti terlibat dalam prostitusi online. Kalau diduga, itu biasanya digunakan teknik pengendalian sosial dengan gosip atau desas-desus. Karena baru diduga, maka hukuman itu belum tepat. Kalau terbukti memang terlibat dalam kasus prostitusi online, maka hukuman bisa jadi jawaban yang benar juga.
karena ini baru diduga, ya, jadi baru diduga, maka gosip itu dianggap yang paling tepat dan paling efektif. Fraudulence tadi artinya apa? Fraudulence artinya backing atau melibatkan orang lain yang dianggap lebih kuat untuk melindungi yang lebih lemah. Ejekan atau cemooh tadi, istilah lainnya apa? Ejekan atau cemooh. Istilahnya adalah ridicule. Jadi biar teman-teman terbiasa baik dengan istilah ejekan, cemooh, ataupun ridicule. Oke? Yang benar nomor 4 saja, pilihan jawabannya adalah D. Subbab E, lembaga pengendalian sosial. Apa saja atau siapa-siapa saja yang kemudian bertugas atau berhak melakukan pengendalian sosial? Yang pertama adalah kepolisian. Kepolisian merupakan lembaga yang bertugas mengendalikan atau menegakkan norma sosial dan menertibkan anggota masyarakat dengan menjalankan fungsi penangkapan, pemeriksaan, maupun penyidikan. Jadi ketika terjadi penyimpangan sosial atau kemudian pelanggaran hukum lebih tepatnya, maka yang bertugas untuk menangkap itu adalah polisi, kepolisian. Kalau teman-teman sering nonton misalnya acara 86 di Net TV misalnya, itu di situ terlihat sekali tugas polisi itu apa saja. Dari menertibkan orang-orang yang mungkin minum minuman keras di pinggir jalan, balapan liar bahkan, dan lain sebagainya. Oke? Yang kedua adalah kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga yang berwenang untuk melakukan penuntutan dan pengawasan terhadap terdakwa. Jadi ketika seorang penjahat menjadi terdakwa seperti itu, yang bertugas untuk melakukan penuntutan, misalnya dituntut hukuman sekian tahun penjara dan denda dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kejaksaan. Yang ketiga, pengadilan. Pengadilan adalah lembaga yang punya otoritas untuk menyelidiki, mengusut, serta menjatuhkan hukuman. Teman-teman tentu sudah sering dengar tentang pengadilan. Oke? Yang keempat adalah tokoh masyarakat, yaitu seseorang yang dihormati karena punya pengaruh, kewibawaan, kecakapan, pengalaman maupun sifat-sifat tertentu. Jadi tokoh masyarakat di sini biasanya orang-orang yang dihormati seperti itu. Jadi beliau biasanya memberikan nasihat ataupun kemudian melakukan larangan dan lain sebagainya untuk melakukan pengendalian sosial agar masyarakat patuh terhadap nilai dan norma sosial. Yang kelima ada lembaga adat. Lembaga adat adalah lembaga yang berfungsi untuk menegakkan adat istiadat, hukum adat. Oke, bisa dipahami ya? Contoh soal nomor 5. Lembaga yang berwenang dalam mengendalikan kasus korupsi adalah 1. Sekolah, 2. Kepolisian, 3. Tokoh masyarakat, dan 4. Pengadilan. Kita cari kata kuncinya. Di sini yang ditanyakan adalah lembaga yang berwenang dalam mengendalikan kasus korupsi. Oke, kasusnya korupsi. Tadi yang bertugas menangkap itu siapa? Kalau ada kasus korupsi, polisi, benar. Kalau sekarang lebih tepat ada KPK ya. Itu yang menangkap, kemudian mengusut, menyelidiki seperti itu kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Nomor 2 benar, nomor 4 apakah benar? Ya. Karena nomor 1 dan nomor 3 itu tidak memungkinkan. Jadi nomor 2 benar, nomor 4-nya juga benar karena nomor 1 dan 3 itu sudah salah. Nanti ditangkap KPK atau polisi, kemudian diproses di pengadilan. 2 dan 4 benar. Berarti pilihan jawabannya adalah C. Oke. Selain kepolisian, sekolah, tokoh masyarakat, pengadilan, lembaga mana lagi yang punya wewenang untuk mengendalikan perilaku menyimpang? Ada lembaga adat.
Ada lagi kejaksaan juga. Ini adalah lembaga-lembaga yang kemudian berfungsi atau bertugas untuk melakukan pengendalian sosial.